Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai silabus dan RPS dari mata kuliah PTIK atau Pengantar Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi di sini nanti ada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 materi, setelah itu kuis pertemuan ke-7, setelah itu UTS, nanti UTS-nya online, ujiannya online, kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 materi, pertemuan ke-15 kuis, kemudian pertemuan ke-16 UAS ya. Ini jadi untuk silabus ya dari mata kuliah PTIK dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Berikutnya ada namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Jadi untuk pertemuan yang pertama di sini adalah mengenai penjelasannya adalah mengenai konsep dasar teknologi informasi dan komputer ya. Jadi di sini materinya adalah mengenai konsep dasar TIK, teknologi yang digunakan, kemudian mengenai teknologi informasi. Ya, itu adalah penjelasan mengenai RPS dan silabusnya. Oke, kita masuk ke materi pertemuan yang pertama mengenai konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi itu adalah cara ya di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Maksudnya gimana sih? Misalnya ada teknologi misalnya ATM deh. Ya, ATM itu adalah berupa produk. Maksudnya gimana? Jadi, orang kalau mau transaksi ya tidak perlu ke teller, tapi dengan kartu ya, teknologinya adalah menggunakan kartu dan ATM-nya manusia itu jadi apa? Jadi nggak perlu lagi misalnya kalau misalnya mau nabung ya, sekarang udah ada ATM yang sudah bisa buat masukin uang ya. Kemudian ada lagi yang bisa buat ngambil uang. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan teknologi tadi. Jadi kualitas hidup manusia jadi meningkat. Itu disebut adalah namanya dengan teknologi. Nih, mengenai teknologi. Kemudian berikutnya lagi adalah teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nah, atau juga disebut dengan teknologi itu adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis tadi ya. Ada penciptaan tadi pembuatan ATM. Kemudian sekarang orang misalnya masyarakat jadi terbantu nih dengan adanya si ATM. Kemudian teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan ya atau kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Maksudnya gimana sih? Ya contohnya kan ya misalnya kita mau ngirim duit ya. Kan kalau bank itu kan terbentur oleh waktu. Kegiatannya misalnya dari Senin sampai Jumat walaupun juga ada yang buka hari Sabtu. Ya, jadi dengan adanya ATM itu jadi apa? Orang ya bisa merasa terbantu ya. Jadi masalahnya tadi misalnya saya mau transfer uang ya dalam waktu yang terbatas, jadinya saya bisa nih ya bisa transfer uang misalnya jam 10 malam. Mana ada bank yang buka jam 10 malam kan dalam teorinya. Kemudian mau ngirim duit dengan jumlah besar ya juga langsung bisa ditransfer menggunakan ATM. Kemudian pengertian dari teknologi informasi tadi tentang teknologinya, sekarang tentang teknologi informasi. Adalah apa nih? Salah satu definisi dari information technology di sini adalah bahwa industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses ya, pasti ada prosesnya. Kemudian penyajian, pengolahan data dan informasi ya
Termasuk di sini adalah pengembangan hardware dan softwarenya yang berhubungan dengan komputer, ya. Maksudnya di sini adalah jadi apa? Jadi menggunakan teknologi informasi ya tadi ada prosesnya, ya. Prosesnya tadi apa? Misalnya saya masukin kartu ke ATM, saya mesti masukin PIN. Nah, prosesnya berarti apa? Dia ngebaca dulu nih, bener nggak sih PIN-nya? Kalau misalnya dia nggak sesuai, nanti ada peringatannya bahwa apa yang tidak sesuai. Kalau misalnya dia sesuai berarti apa? Masuk ke transaksi yang lainnya. Nah, itu disebut dengan proses. Kemudian penyajian, misalnya apa? Tadi saya misalnya mau pilih transfer, ya berarti nanti ada ketentuannya. Berarti apa? Informasinya nanti ditampilkan di layar dari monitornya. Kemudian dia bisa mengolah data. Contohnya apa? Misalnya tadi saya transfer uang saya misalnya 5 juta. Saya transfer 2 juta. Berarti otomatis uang saya bakalan berkurang, ya. Berarti 5 juta dikurang 2 juta berarti nanti hasilnya datanya menampilkan bahwa 3 juta saldonya saya. Kemudian berupa apa lagi? Berupa informasi. Ya pasti tadi ya, kita bisa ngeliat saldo, kita bisa melakukan transfer ya. Nah, dari informasinya disajikan dalam si ATM tersebut ya, tampilan ATM tersebut jadi berupa teknologi informasi. Kemudian berikutnya apa? Dan termasuk di dalamnya adalah pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Hardware-nya berarti di situ apa ya? ATM-nya, alat mesinnya. Software berarti apa? Software perangkat lunak yang mengelola si informasi dari yang saya lakukan nanti sama dia ditampilkan tuh. Berarti apa? Ada namanya perangkat lunaknya yang menghubungkan antara si ATM-nya dengan software yang digunakan untuk mengelola si ATM tersebut. Nah, berikutnya lagi pengertian teknologi informasi menurut Ahmad Fauzi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Ya, tadi kan misalnya penggunaan ATM, teknologi yang digunakan banyak lagi. Misalnya apa contohnya? Misalnya adalah mesin kasir di minimarket ya. Jadi apa? Misalnya orang belanja ya, tinggal misalnya di scan barcode, kemudian si A belanjanya apa, totalnya berapa, bayarnya berapa. Nah, nanti apa? Dihasilkan tuh informasinya. Dari mana? Hasil outputnya misalnya tampilan nanti di struknya. Nah, berarti di situ adalah namanya disebut dengan disebutnya adalah mengolah data. Jadi apa? Jadi informasi. Tadi data dari produknya yang dibeli apa, kemudian nanti informasinya dihasilkan misalnya si A tadi belanjanya misalnya air mineral, harganya 5.000, dia beli 2, berarti nanti mengolah datanya adalah 5.000 dikali 2, berarti 10.000. Nah, informasinya berarti apa yang ditampilkan misalnya di struknya. Kemudian pengertian lagi teknologi informasi di sini adalah seperangkat alat yang membantu, ya menurut Haq dan Kin, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi apa? Seperangkat alat. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya di minimarket tuh di kasirnya misalnya ada alat-alatnya, misalnya tadi dia butuh PC, butuh printer ya, kemudian misalnya butuh scan barcode ya. Itu disebut dengan alat-alatnya yang saling berhubungan. Buat apa sih? Buat memproses informasi. Nanti misalnya apa? Hasil outputnya adalah berupa stroke. Nah, itu disebut namanya adalah pengertian dari teknologi informasi menurut si Haq dan Ken. Berikutnya lagi ada pengertian menurut si Martin. Di sini adalah teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, ya. Tidak hanya terbatas berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Misalnya kayak gimana sih kalau teknologi komunikasi? Contohnya misalnya apa? Misalnya kayak handphone, ya. Misalnya si A ya nelfon si B. Sekarang kan bisa pakai WhatsApp ya. Itu termasuk adalah alat komunikasi ya. Menggunakan apa? Teknologinya adalah menggunakan handphone. Berupa apa? Berupa alat komunikasi. Contohnya lagi misalnya apa?
kayak mesin penjawab ya, misalnya kamu nelpon ke Halo BSI ya, itu termasuk adalah teknologi ya. Jadi apa, misalnya si operator jawab bisa tekan 1, tekan 2. Nah, itu termasuk adalah penggunaan dari segi teknologi komunikasi dengan apa, dengan mengirimkan informasi. Misalnya kita mesti operator tekan berapa sih? 0, saya pencet 0 nanti masuk ke operator. Nah, itu jadi berupa mengirimkan informasi berupa teknologi komunikasi. Kemudian berikutnya lagi adalah teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer ya. Di sini adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video ya. Jadi bisa berupa apa? Kalau di sini ditambahin nih dia ya, yang bisa sebagai alat jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data dan suara dan video. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang ya. Di sini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Bidang apa aja? Yang pertama adalah bidang pendidikan ya. Di sini adalah sekarang zaman sudah berkembang. Jadi di sini adalah contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya menggunakan apa nih, berupa audio data, video data, audio video, dan internet. Sekarang internet adalah merupakan alat komunikasi yang murah ya, yang memungkinkan terjadi antara 2 orang atau lebih ya. Di sini bisa berinteraksi. Kemudian komponennya di sini contohnya kemampuan dan karakteristik dari internet itu memungkinkan apa nih yang sekarang sedang kita jalankan, yaitu adalah proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning. Dengan apa ini? Penerapan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Kemudian apalagi contohnya bidang pendidikan? Banyak. Misalnya apa? Mau jadi mahasiswa baru ya, nggak perlu lagi datang ke kampus, tinggal download aplikasinya di Play Store ya, daftar, lakukan tahapannya, kemudian apa? Bisa jadi mahasiswa baru. Contohnya lagi misalnya apa? Misalnya kemarin Ormik ya. Ormiknya via-nya apa? Via online. Nggak perlu lagi datang misalnya ke kampus nih ya. Tinggal dilakukan dengan Zoom ya, Zoom meeting ya. Udah ya, kita jadi bisa apa? Bisa melakukan seminar motivasi ya. Jadi itu contoh adalah perkembangan teknologi informasi yang saat ini dengan penggunaan apa? Penggunaan internet. Berikutnya lagi adalah di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, contohnya apa nih? Contohnya misalnya adalah pemanfaatan di bidang kesehatan adalah sistem berbasis kartu cerdas atau smart card. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah di sini juru medis ya dapat mengetahui penyakit pasien yang datang ke rumah sakit ya. Dengan apa? Dengan si pasien itu membawa kartu ya. Dengan membawa kartu maka dapat diketahui riwayat penyakit pasiennya. Contohnya misalnya adalah digunakannya robot untuk membantu proses pembedahan ya, serta penggunaan komputer ya dengan pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Atau contohnya lagi misalnya kalau misalnya ibu hamil ya, bisa apa? Bisa dilihat nih bayinya ya. Bayinya jenis kelaminnya apa, kemudian berat badannya sudah seberapa ya. Kemudian misalnya lagi kondisi bayinya itu normal atau enggak ya. Itu contoh adalah di bidang kesehatan. Contohnya lagi misalnya apa? Ya kayak sekarang nih lagi COVID ya. Misalnya kalau yang sebelumnya kan misalnya pakai kita cek di tag termo itu pakai alat ya. Alat yang ditembak lah bahasanya ya. Kalau yang misalnya sudah bagus ya, tinggal pakai termo ya, pakai layar tuh ketahuan tuh ya si
orang itu misalnya masuk ke mall ya, ketahuan nih suhu badannya berapa. Karena kan ada aturannya kalau COVID misalnya suhunya berapa, otomatis dia misalnya nggak boleh masuk. Itu contoh adalah perkembangan bisa digunakan untuk bidang kesehatan. Untuk apa? Mengecek suhu. Biasanya kan kalau itu ditaruhnya di bandara ya. Sekarang bisa digunakan di tempat lain karena tadi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Berikutnya lagi adalah bidang perbankan ya, bidang perbankan yang saat ini adalah penerapannya adalah ini ya lewat internet atau dikenalnya adalah internet banking ya. Di sini contohnya misalnya gimana ya? Banyak transaksi internet banking yang bisa dilakukan. Kalau dulu kan internet banking, sekarang berkembang lagi namanya m-banking ya. Jadi di sini internet banking adalah bisa melakukan apa nih ya? Kita tanpa perlu ke bank ya, kita bisa tanpa perlu ke ATM, kita bisa melakukan transaksi seperti ini. Misalnya apa? Transfer uang, ngecek saldo, pemindahan buku ya. Kemudian bikin buku tabungan juga bisa ya, pembayaran tagihan, informasi rekening ya, belanja juga bisa, belanja online ya. Nah, di sini adalah penarikan uang, bahkan penarikan uang, pengecekan saldo hingga transfer antar bank ya, melakukan melalui mesin ATM ya. Itu juga termasuk adalah penggunaan dari teknologi informasi. Kalau ATM kan sifatnya juga online ya, jadi transaksi sifatnya online. Kemudian di sini adalah termasuk adalah penerapan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Contohnya lagi misalnya apa? Kita kalau mau ke bank ada namanya nomor antrian ya, nggak perlu lagi dikasih nomor kartu nih, misalnya antri nomor 1, enggak, kita tinggal masuk, kita masuk ke banknya, tinggal pilih mau kemana nih ya, mau ke teller atau ke customer care. Nah, itu ya disebut adalah penggunaan teknologi di perbankan. Berikutnya lagi adalah bidang bisnis ya. Dalam bidang bisnis di sini adalah apa yang sekarang berkembang adalah ini, transaksi jual beli ya. Dengan apa? Dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan apa? Dengan adanya perdagangan secara elektronik atau dikenalnya dengan sebutan e-commerce ya. Jadi bisa belanja secara online ya, tanpa datang ke tokonya ya. Kita tinggal buka websitenya, tinggal pilih produknya, belanja, udah barang dikirim sampai ya, barang dikirim, bayarnya juga bisa melalui COD atau bisa melalui transfer atau bisa di tempat lain misalnya kayak di minimarket, bayarnya udah nanti barangnya sampai deh. Nah, itu termasuk adalah perkembangan di bidang bisnis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce itu adalah ini, penyebaran ya, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Ya, jadi pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Atau di sini bisa juga menggunakan televisi, banyaknya OL shop yang ditayangkan di televisi juga, atau bisa menggunakan website ya, atau menggunakan jaringan komputer lainnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan e-dagang. Kalau di sini e-dagang adalah dapat melibatkan ya transfer dana elektronik. Tadi ya misalnya saya bayar ya, bayarnya misalnya apa? Bisa via ATM, bisa via m-banking atau e-banking. Kemudian di sini berupa pertukaran data elektronik. Ini lagi adalah sistem manajemen inventory otomatis ya. Misalnya apa? Ya tadi misalnya kita bikin aplikasi ya. Misalnya bikin aplikasi nanti ketahuan tuh persediaan barangnya ya. Barangnya butuh ada berapa, sisanya masuknya berapa. Nah, itu contoh penerapan penggunaan dalam bidang bisnis. Atau bisa berupa apa? Contohnya pengumpulan data otomatis ya. Hampir sama sih kayak inventory ya. Jadi misalnya barang A masuk ya, tinggal di scan barcode, nanti otomatis barang itu langsung menambah ya. Nah, di sini contohnya lagi adalah e-dagang atau e-commerce merupakan ya bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis itu lebih luas. Kalau e-bisnis itu dia lebih luas ya.
Tidak hanya sekedar perniagaan tetapi juga mencakup kolaborasi antar mitra bisnis ya. Kalau yang disebut dengan e-bisnis biasanya disebutnya adalah mitra ya. Antar mitra pelayanan nasabah atau bisa berupa apa lagi contohnya? Bisa berupa lowongan pekerjaan. Banyak ya lowongan pekerjaan. Sekarang juga banyak ada JobsDB, JobStreet ya. Kalau kita mau ngelamar pekerjaan tuh ya sudah ada aplikasinya ya. Kemudian berikutnya lagi adalah di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, di sini adalah penerapan teknologi informasinya disebut dengan nama e-government. Ya, di sini adalah membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, ya, sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini adalah e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Contohnya apa? Yang digunakan di e-government itu banyak. Contohnya misalnya apa? CPNS online. CPNS online. Misalnya apalagi? Misalnya PPDB online, sekolah negeri. SD, SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi itu udah ada PPDB-nya, penerimaan mahasiswa baru. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya lagi misalnya di pemerintahan, misalnya lelang online. Kan kalau pemerintahan itu kalau mau ngadain barang dia menggunakan namanya lelang ya. Nah, itu contoh penerapan di bidang pemerintahan. Contohnya lagi apa? Bikin paspor. Ya, untuk bookingnya bisa secara online ya. Misalnya booking antrian. Kalau bikin paspor tuh kan banyak ya. Jadi ada tuh ya aplikasinya buat kita booking antrian. Booking pendaftaran untuk paspor. Lagi sekarang ya, karena lagi di masa pandemi ya, banyak perusahaan itu yang pemerintahan itu banyak yang sekarang diberlakukannya secara online ya, jadi nggak perlu lagi datang ke tempatnya. Berikutnya lagi adalah perusahaan ya. Tadi ya kalau kita sebutkan tadi berarti kalau pemerintahan itu adalah tadi sifat e-government di sini adalah dengan apa nih semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar ya. Di sini disebut adalah e-government. Di sini adalah mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Contohnya. Berikutnya lagi adalah perusahaan. Kita sebut dengan perusahaan, penerapan teknologinya ya. Di sini adalah kebutuhan efisien waktu dan biaya ya menyebabkan setiap pelaku usaha memerlukan penerapan teknologi informasi dalam lingkungan kerja ya. Di sini contohnya misalnya apa? Penggunaan ERP, Enterprise Resource Planning. Maksudnya apa? ERP adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan ya. Jadi di situ perusahaan jadi semuanya saling berkaitan antar bagian. Jadi aplikasinya berhubungan dengan misalnya bagian A, bagian B, jadi dibuat satu sistem. Nah, berikutnya lagi adalah beberapa contoh nih penggunaan dari teknologi informasi. Ya, untuk apa sih? Di sini adalah contohnya adalah untuk ngirim SMS ya, berarti alatnya adalah handphone. Medianya adalah wireless ya atau udara. Data informasinya adalah berupa teks. Kemudian berkembang pengiriman menggunakan MMS, multimedia service. Jadi kan dulu belum ada gambarnya. Berkembang nih ya sama alatnya handphone. Medianya adalah udara atau wireless. Kemudian data informasinya berkembang dari teks, kemudian ada gambarnya. Berikutnya lagi adalah pengiriman email ya. Alatnya apa? Alatnya misalnya menggunakan komputer, handphone ya atau PDA. Kemudian media yang digunakan adalah wireless sama
kabel ya. Kemudian berikutnya lagi adalah komputer berarti pakai kabel maksudnya. Kemudian data informasinya adalah berupa teks ya. Ngetes gambar juga bisa kalau ngirim pakai email. Berikutnya lagi adalah akses dari si Facebook-nya ya. Di sini adalah ada alatnya, bisa pakai handphone, bisa komputer, bisa VDA. Medianya sama, wireless sama kabel karena pakai komputer ya. Datanya bisa apa? Berupa bisa di Facebook itu bisa informasinya bisa berupa teks, gambar dan video. Informasi yang dihasilkan. Berikutnya lagi adalah aplikasi sistem informasi manajemen akademik ya. Alatnya apa? Komputer ya. Kemudian medianya bisa menggunakan wireless dan kabel ya. Hasilnya data informasinya berupa teks ya. Ini contohnya misalnya ini nih kamu buka mahasiswa student.bsi.ac.id. Nah, ini ya. Jadi termasuk adalah penggunaan teknologi informasi. Kemudian sekarang bisa saling bertukar lagu menggunakan handphone atau melalui Bluetooth. Kalau sekarang mah sudah pakai aplikasi ya, aplikasi untuk mendengarkan lagu misalnya pakai Spotify, pakai Joox. Nah, itu adalah contoh perkembangan teknologi informasi. Kemudian kita masuk mengenai tadi udah dibahas di atas mengenai hardware dan software ya. Apa sih yang dimaksud dengan hardware dan software? Kalau disebut di sini adalah kita masukkan dalam pengertian dari komputer. Komputer itu adalah peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan secara otomatis ya. Bisa menerima secara otomatis, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi ya. Yang dari mana? Yang merupakan hasil dari pemrosesan tadi. Pemrosesannya adalah dari berupa informasi. Nah, aspeknya apa? Kalau kita sebut dengan komputerisasi, ada dua yang terlibat. Ada aspek teknis dan aspek non-teknis. Kalau disebut dengan teknis, berarti ada hardware, software, dan brandware. Ya, kalau di komputer ada 3 yang berhubungan. Ada hardware, software, dan brandware. Disebut teknis. Kalau aspek non-teknisnya adalah yaitu dukungan manajemen dan disiplin dari ilmunya ya dari segi penggunaan dari komputer tersebut. Oke, kita masuk mengenai definisi komputer ya, yaitu adalah peralatan yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan secara otomatis ya. Kemudian dia juga bisa melakukan pemrosesan data. Nah, kita masuk mengenai klasifikasi komputer. Ada klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah ya. Di sini ada contohnya adalah komputer analog ya. Jadi di sini adalah komputer analog. Kalau keluaran dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk digital atau grafik ya. Contohnya adalah besaran arus listrik ya. Di sini zaman dulu kayaknya ya perkembangan dari teknologi disebutnya komputer analog. Kemudian berikutnya lagi berkembang lagi adalah komputer digital atau digital komputer ya. Di sini adalah digunakan untuk memproses diskrit data bilangan angka-angka yang terputus dan mengenali data sebagai sinyal diskrit tinggi rendahnya tegangan listrik ya. Di sini disebut dengan komputer digital. Ini gambarnya contohnya. Kemudian berkembang lagi komputer hybrid ya. Di sini adalah kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital. Ini contohnya ya, komputer hybrid gambarnya. Kemudian lagi yang kedua berdasarkan kegunaan atau masalahnya. Di sini contohnya ada special purpose komputer ya. Di sini adalah contohnya misalnya adalah komputer perbankan dan komputer yang digunakan misalnya pada kilang minyak ya perkembangannya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan general purpose komputer. Jadi di sini adalah bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Di sini adalah komputer digital analog namun yang umum adalah digital komputer untuk pendidikan dan
komputer untuk bisnis. Disebutnya adalah General Purpose Computer. Kemudian berikutnya berdasarkan kemampuan komputer. Berdasarkan kemampuan komputer ada namanya disebut small scale komputer. Disebutnya adalah small scale mainframe komputer. Di sini kapasitas memorinya antara 64 sampai 8 mega. Kemudian dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Skalanya kecil ya. Kemudian medium scale komputer disebut adalah medium scale dengan mainframe komputer di mana memorinya 512 sampai 8 mega. Ya, kalau zaman dulu masih kecil datanya. Kalau sekarang sudah tera ya memori untuk penggunaan dari komputer ya. Memori hard disknya. Memori buat hard disknya ya. Kemudian berikutnya lagi adalah dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Ini masih yang perkembangan dari komputer ya. Perkembangan dari penggunaan teknologi informasi, contohnya adalah komputer. Berikutnya lagi adalah large scale komputer, disebut large scale mainframe komputer atau mainframe komputer atau disebutnya mainframe komputer. Bentuknya besar, kapasitas memorinya 512 sampai dengan 8 GB. Kemudian kecepatan tinggi dan dapat menggunakan time sharing. Ya, bisa share dapat dilakukan secara waktu bersamaan. Kemudian berdasarkan ukuran fisik komputer, ya, ada komputer mini dan komputer mikro. Komputer mini berarti kapasitas memorinya antara 8 sampai 128 MB. Kemudian menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit ya. Di sini bisa bersifat multi user juga, dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Kemudian ada namanya komputer mikro, tadi disebutnya adalah PC ya. Kapasitas memorinya 16 sampai 1 MB ya, kemudian registernya saat tadi 8, 16 dan 32. Kemudian biasanya digunakan untuk single user. Nah, ini perkembangan dari generasi komputer ya. Generasi yang pertama dia ciri-cirinya adalah bisa masih menggunakan tabung hampa yang tabung bulat itu di belakang ya. Di sini adalah jumlah tabung hampa yang digunakan adalah kurang lebih dari 18.000 tabung hampa. Ya, ini penjelasannya ya, berat tabung hampanya 30 ton, mengeluarkan panas, kecepatan proses masih rendah, penyimpan datanya terbatas di generasi yang pertama. Contoh komputer generasi pertama ini ada banyak ya, ada Max 1, ada Leo ya, Univac, kemudian ENIAC, ya, EDSAC ya. Ini perkembangannya. Ini contohnya yang disebut tadi ya, vacuum tube. Ya. Jadi ada disebutnya tabung hampanya ya. Ini contohnya ya, perkembangan dari penggunaan komputer ya. Ini ENIAC dan ENIAC 1, ENIAC 2. Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi pertama adalah ini. Ada IBM ya, terkenal dengan mark komputer seriesnya Bruce ya, magnetic drum komputer tipe E101, RCA, BISNEC ya, dan Honeywell. Itu perkembangan di generasi yang pertama. Berikutnya berkembang di generasi yang kedua ya, 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya adalah menggunakan transistor. Kalau tadi menggunakan tabung hampa, kalau sekarang menggunakan transistor. Secara fisik makin ringan dan kecil dibandingkan generasi pertama. Kemudian penggunaan memori atau storage-nya semakin besar. Prosesnya bisa lebih cepat ya, boleh menggunakan online data processing ya, tahun 59 sampai 65. Kemudian mulai digunakan di storage atau media penyimpanan. Nah, ini contohnya disebut dengan transistor ya. Contoh komputer generasi yang kedua ya, lebih rapih tampilannya dari yang pertama ya. Yang pertama tuh banyak kabel-kabelnya, kalau ini sudah yang lebih rapi. Pabriknya yang membuat siapa nih? Ada IBM ya, berkembang IBM seri 1400 ya, 7070 sampai 7090, IBM, NCR ya, RCA, ya, Univac berkembang lagi.
Kemudian generasi yang ketiga 65 sampai 1970. Nah, berikutnya dia berkembang menggunakan IC, Integrated Circuit. Jadi di sini adalah kumpulan transistor yang didapatkan dalam komponen elektronik. Di sini ada berbagai macam IC-nya. Ada SSI, MSI ya, kemudian LSI, VLSI ya, kemudian SLSI. Nah, ini adalah penggunaan transistor. Ini contoh penggambaran dari IC Integrated Circuit. Jadi di sini adalah menggunakan multiprocessing dan multiprogramming ya, menggunakan visual display ya, terminal bisa menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Kemudian di sini menggunakan namanya disebut MIRC, Magnetic Ink Character Recognition. Sini adalah pabrik yang membuat di generasi ketiga. Ini contoh komputer dari generasi yang ketiga ya. Lebih simpel lagi bentuknya. Contohnya yang ngebuat di sini adalah ada IBM juga, ICL, Univac ya. Kemudian berikutnya generasi yang keempat dimulai di tahun 1970. Ciri-cirinya adalah menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI. Di sini adalah teknologi pembuatnya disebut dengan MOS teknologi ya, merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam satu chip. Tadi transistornya banyak, sekarang dibikin chip ya. Chip ini disebut dengan nama COMS, chip metal oxide semiconductor ya, karena terbuat dari metal atau logam aluminium ya. Di sini melalui proses oksidasi dan bersifat semikonduktor. Ini contohnya disebutnya adalah mikroprosesor ya. Bentuknya dia sudah menggunakan chip nih ya, sudah menggunakan chip. Contohnya adalah nih Intel Inside Pentium 4 ya. Berikutnya lagi adalah dimasuk ke contoh generasi keempat yang membuat ada IBM ya, kemudian ada Intel. Nah, muncul pabrikan yang bernama Intel, ada Altair, kemudian Cray 40 ya. Ada ARPANET itu perkembangannya ini. Namanya Local Area Network pertama ya, jaringan internet ya, cuman dalam LAN ya, masih lokal. Kemudian ada Apple 2 ya, Xerox ya, muncul si Xerox dengan apa? Tadi si Apple, PC pertama dibuat Apple adalah tahun 1977, kemudian desktop komputer 1 dan menggunakan MOS serta Windows dibuat oleh Xerox Corporation. Nah, ini contoh perkembangan dari komputer di generasi yang keempat ya. Hampir sama yang sama kita lihat, cuman bedanya adalah di sini monitornya lebih kecil, kemudian tempat pemrosesannya dia bentuknya landscape ya. Kalau sekarang kan bentuknya vertikal. Mouse-nya juga sudah ada, cuman bentuk mouse-nya berbeda. Berikutnya lagi adalah generasi yang kelima di tahun 1995. Berkembangnya adalah software ya, software baru yang dikeluarkan oleh Windows ya, OS 2 dan Linux dan seterusnya dan lain-lain ya. Nah, di sini adalah komputer mempunyai kemampuan ya dalam berbagai bidang. Disebutnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi dalam AI ini dikembangkan sistem pakar atau expert system dan munculnya robot. Kemudian ada lagi ICOT ya, Institute for New Computer Technology di Jepang, mengembangkan komputer dapat berbicara dengan manusia ya, bisa mendiagnosa masalah dan lebih hemat energi. Contohnya ya, imaginative komputer generasi kelima ya. Di sini contohnya adalah perkembangannya adalah sekarang nih, hampir sama dengan sekarang ya. PC-nya bentuknya sudah vertikal, monitornya lebih simple, lebih besar lagi layarnya. Mouse, kemudian ada mouse, ada keyboard dan ada mouse-nya. Ini perkembangan dari yang kelima ya. Adanya visual, memasukkan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Jadi bisa munculnya nama dengan artificial intelligence.
Kemudian berkembang di generasi yang ke-6. Nah, dalam teknologi komputer ada saat ini ya agak sulit dalam dapat membayangkan bagaimana komputer di masa depan. Ya, di sini adalah teknologi di saat ini saja kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari mana? Dari handphone, ya. Dari handphone kita bisa melakukan hampir semua aktivitas, ya. Dan di sini adalah dari sisi teknologi, berkembang ilmu komputer meyakini ya suatu saat terciptanya apa yang disebut dengan biochip, ya, yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat kelak akan menjadi manusia tiruan. Sekarang juga ada banyak ya, tapi walaupun belum sesempurna bentuknya manusia, ya. Jadi misalnya apa? Robotnya bisa ngobrol, ya. Robotnya bisa mengetahui, misalnya bisa disuruh, ya. Nah, itu adalah contoh perkembangan dari manusia tiruan disebutnya. Di sini adalah perkembangan penelitian sekarang dari sebetulnya mikrooptik serta input output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Nah, ini sedang berkembang ya. Ahli sains komputer juga sedang mencoba merancang komputer tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program, ya. Jadi tanpa menggunakan programless komputer. Nah, ini contoh ciri utama berkembangnya generasi komputer yang akan datang. Jadi apa? Jadi bentuk keyboardnya pakainya adalah pakai wireless, ya. Jadi nggak ada bentuknya, tapi tinggal kita bisa ngetik di situ. Contohnya lagi sekarang kayak game lah. Game itu sekarang contohnya penggunaan si Xbox, ya. Di Xbox itu game tidak perlu pakai alat, ya, dengan alat sensornya dari di si Xbox-nya kita bisa main game, contohnya main bola voli, ya, contohnya main ski, ya. Nah, itu adalah contoh perkembangan dari teknologi informasi. Nah, kemudian kemungkinan komputer masa depan adalah ya ini pasti, ya, lebih canggih, ya, lebih murah, ya. Kemudian kemampuannya bisa melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia, ya. Itu contoh berkembangnya dari penggunaan komputer. Berikutnya lagi adalah generasi ke-7, ya. AMD, proses AMD utama sangat menggemparkan, ya. Si Athlon atau sebutnya K7 diperkenalkan pada tahun 1999, di mana di sini adalah dari tanggapan dari si Intel, ya, tidak dapat diharapkan lagi hingga tahun 2000, ya. Dalam bulan-bulan pertama pasar menanggapi Athlon sangat positif, ya, dapat diharapkan untuk mengungguli Pentium 3, ya, pada frekuensi clock yang sama ini AMD, ya. Di sini adalah seperti AMD itu bisa seperti modul pada Pentium 2, ya. Perangkat canggihnya semuanya dimiliki oleh AMD. Kemudian kecepatannya di sini 600 MHz yang seri pertama. Kemudian cache L2-nya mencapai 8 MB, ya, cache L1 128 KB. Kemudian berisi 22 juta transistor, ya. Pentium 3 Cina hanya 9,3 juta transistor. Kemudian bus jenis baru, ya. Kemudian di sini adalah sistemnya versi pertama di sini adalah kecepatan RAM-nya adalah 200 MHz. Merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Nah, berikutnya lagi adalah masuk ke apa sih yang maksud dengan hardware? Jadi hardware itu adalah mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer, ya, bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contohnya apa sih hardware? Adalah keyboard, CPU, hard disk, mouse, itu disebut dengan hardware. Berikutnya lagi apa yang dimaksud dengan software? Software itu adalah komponen dalam data processing system yang memproses sistem, ya. Berupa apa? Berupa program-program dan teknik lain untuk mengontrol sistem. Software itu contohnya ada Windows, ya, MS Windows sebenarnya, ya. Kemudian ada Excel, ya. Ada pemrograman lain misalnya Python, ya.
atau program lainnya, itu dimaksud dengan software. Kemudian ada yang dibutuhkan adalah brainware ya. Orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Brainware itu disebut, brain itu kan otak ya. Otak dari contohnya disebut, makanya adalah manusianya ya. Di sini adalah misalnya siapa? Ada analis sistem dan programmer. Analis itu adalah yang menganalisa sistem, programmer itu yang membuat programnya. Ya, itu materi pertemuan yang pertama. Penjelasannya. Oke, sampai situ ya penjelasan mengenai materi pertama.